siapapun, tidak dibackingi oleh siapapun. Ini adalah gerakan emak-emak yang murni. Jadi saat ini mungkin didampingi oleh kebetulan ada bintang tamu juga, ada bintang tamunya Egy Sujana. Mohon penjelasannya. Takbir. Artinya apa itu? Artinya kecil. Menteri, gubernur, diri kita, yang lain, kita, yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada video yang menarik di mana Egy Sujana tampil lagi ya dengan gayanya yang memang selalu membuat ya aksi-aksi yang memang ya cukup unik ya. Tapi kali ini aksinya bukan lagi di dalam ruang sidang, tetapi dia di jalanan. Yang kali ini mengumpul emak-emak untuk kemudian melakukan demonstrasi di depan kantor Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang Menko ya Investasi dan Kemaritiman ya. Luhut Binsar ini yang kemudian didemo oleh emak-emak. Egy Sujana memang cukup lihai untuk kemudian mengorganisir, dan kali ini dia mengorganisir daripada emak-emak itu menyuarakan aspirasinya terkait dengan ya tenaga kerja asing yang mayoritas ini datang dari negeri Cina. Dan dia pun mengatakan bahwa ini semua ya menjadi berbahaya karena jangan sampai ini kemudian ya menghabiskan lapangan kerja bagi anak negeri ya, yang awalnya investasi menjadi invasi menurutnya. Egy Sujana memang cukup cerdas ya. Dia tidak pernah kehilangan momen ya untuk kemudian membangun opini terkait dengan situasi politik kebangsaan kita, baik di ruang sidang maupun di luar ruang sidang. Inilah yang dilakukan Egy Sujana. Untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa aksi Egy Sujana ya yang mengorganisir emak-emak ini ya, yang menyebut dengan ya atribut-atributnya ya. Awas PKI gaya baru, mari kita simak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Jadi enak. Menjelang sore, rakyat Indonesia yang ada di dalam dan di luar negeri, rekan-rekan aktivis yang mungkin sekarang sedang memantau kita, melihat kita di mana berada, baik di WhatsApp, baik di mungkin ada televisi nggak mungkin ya. Yang jelas hari ini ARM mengadakan aksi kembali, aksi kedua di kantor Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa kita adakan di sini? Kenapa kita adakan di sini? Karena kita ingin mengkritisi semua yang terjadi di negeri ini, terutama mengenai TKA Cina, yang berbau Cina, yang kenapa sekarang banyak bergelombang imigran Cina masuk ke Indonesia yang menghabiskan semua lapangan kerja untuk anak-anak kita. Itu pure semua kita bergerak atas nama ibu-ibu, atas nama mama, karena itu menghabisi semua hak-hak anak negeri kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Jadi kita tidak didomplengi oleh siapapun, tidak dibackingi oleh siapapun. Ini adalah gerakan emak-emak yang murni. Jadi saat ini mungkin didampingi oleh kebetulan ada bintang tamu juga, ada bintang tamunya Egy Sujana. Mohon penjelasannya, mohon pencerahannya untuk kita semua, terutama untuk kami mama yang notabene pasti masih minim sekali pengetahuannya baik dalam aksi maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Silahkan Bang Egy. Sebelum saya kasih komentar, kenapa kita demonya ke Luhut? Iya, oke. Alasannya apa gitu? Ya. Sumber permasalahan tadi. Kenapa Jokowi tadi sudah saya sampaikan kenapa kita adakan demo di Luhut, tidak di Kedubes Cina. Karena Bapak Luhut lah yang mempunyai kebijakan, yang mengeluarkan kebijakan, berbagai kebijakan yang berbau Cina, yang memegang dan mengeluarkan dan mencabut semua kebijakan yang berbau Cina, dan juga yang semua sepertinya ada di balik semua ini. Jadi kita upayakan, kita usahakan akan tetap beraksi, berdemo di sini, tidak akan berpindah. Dan ingat, ingat 2 tahun yang lalu pada saat COVID, di mana anak bangsa disuruh untuk diam di rumah, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka dengan sengaja membuka pintu gerbang negara ini selebar-lebarnya dan memberikan karpet merah kepada TKA Cina. Kami bukannya anti kepada pembangunan, tetapi yang mereka lakukan itu adalah TKA Cina yang unskill, termasuk yang mereka masukkan. Kenapa? Indonesia adalah padat karya. Berarti setiap investasi yang dilakukan di sini harus bisa menyerap tenaga kerja kita. Yang kami khawatirkan dengan alasan investasi akan terjadi invasi. Itu mungkin ya. Itu mungkin tagline yang bagi kami, jangan sampai investasi menjadi invasi. Itu garis besarnya Pak Bang Egy, silakan. Ya udah, ini ada. Okay.
Nanti saut-saut anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Artinya apa itu? Artinya kecil. Menteri, gubernur, diri kita, yang lain, kita, yang besar. Itu prinsip tauhid. Saya bersyukur dalam proses takdir ini bersama ARM. ARM Aliansi Rakyat Menggugat Aliansi Rakyat telah Menggugat berusaha menempatkan Allah di atas segalanya. Buktinya berani demo ke Luhut, bahkan ke Jokowi dan siapa saja. Nah, itu dari segi pandangan tauhid ARM sudah benar. Allahu Akbar. Yang kedua, dalam konteks demo ini, dalam konteks kajian ilmu, namanya hukum tata negara yang berkait dengan persoalan-persoalan di bawahnya. Tata negaranya adalah harus dimengerti bahwa bangsa Indonesia telah bersepakat kontrak sosial kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat ya, yang menyatakan tugas pokok dari presiden. Di bawah presiden tentu ada menterinya Luhut. Tugas pokoknya ada 4. Nanti kaitannya dengan yang di demo ini. Yang pertama, tugas pokok presiden atau pemerintah dalam menjalankan undang-undang ini, 1, membuat menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kaitannya dengan investasi, jangan sampai jadi invasi. Itu poin utama dari tugas pokok presiden. Nah, presiden punya pembantu, antara lain namanya Luhut. Tolong saudara Luhut yang saya hormati, bekerjalah untuk betul-betul melindungi tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada kita punya buru-buru menjadi tersisih, tertindas, terbunuh bahkan. Kalau itu terjadi, Anda telah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Termasuk presiden tentunya, karena Anda bawaan presiden. Nggak bisa presiden gua nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Keluar aja. Yang kedua, tugas pokok presiden dalam hal ini juga Menteri Luhut adalah mensejahterakan seluruh rakyat. Jadi rakyat Indonesia ini harus disejahterakan, bukan dimiskinkan, bukan dikucilkan, bukan dijauhkan, bukan tidak dianggap. Undang-Undang Dasar 45 menekankan, memerintahkan harus menjaga kedaulatan rakyatnya itu dalam bentuk tumpah darahnya dijaga. Yang keduanya, mensejahterakan umum seluruh rakyat. Yang ketiga, tugas pokok presiden dalam hal ini juga tugas Luhut sebagai menterinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa ini tidak boleh bodoh. ARM ini berjalan fungsi dari kedaulatan rakyat yang cerdas. Pejabat menjadi negara saat Ada gaya-gaya politik gaya baru itu dari PKI gaya baru. Ini semua adalah rakyat yang cerdas, hasil dari didikan orang-orang tua kita dulu yang masih punya kecerdasan, semangat, dan idealisme yang tinggi untuk berbangsa dan bernegara. Yang keempat, tugas pokok presiden dan tentunya termasuk Luhut adalah ikut serta menjaga ketertiban dunia, sehingga di dalam konteks politik bebas aktifnya harus berperan Indonesia ini di dunia. Nah, hubungannya dengan Cina, kenapa Indonesia justru jadi subordinat dari Cina? Kenapa Indonesia justru seperti bawahannya Cina? Kenapa kita mau menjadi Indonesia ini jadi Indo-Cina? Nah, kami menilai begitu, betul? Harus dilawan apa tidak? Melawan apa tidak? Nah, jadi kita ini melawan secara kecerdasan kita ini adalah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalian jangan justru nangkapin kita. Jangan justru kita dipojokkan dalam satu situasi yang dianggap melawan negara. Tidak kita lawan. Kita ini bagian dari negara. Negara itu 4 elemen. Nah, pemerintah itu tergantung 3 ini. Kalau rakyatnya dan wilayah yang berlaku, supaya pemerintahan itu tidak ada 3 periode. 3 periode gitu. Mana? Tahu sudah memulai rakyat. Semangat banget mama. Sudah pantas minta 3 periode. 2 periode pun itu sudah gagal. Oke, kita lihat nanti. Kita lihat nanti seperti apa di depan kantor Bapak Luhut. Bisa dilihat oleh sebagaimana kita akan memberikan acuan seperti apa ke depannya. Warahmatullahi wabarakatuh.
ditungguin sama polisi kan. Kurang baik apa polisi ya? Demo semua Polisi harus segelintir membantu. orang ditungguin sama polisi. Dijaga dong Gimana? keamanannya. Polisi keren dong. Itu ya nampak bagaimana Egy Sujana mengorganisir para mama ini, dan dia pun berteriak-teriak ya terkait dengan tenaga kerja asing yang menurutnya ini menghabiskan lapangan kerja bagi anak-anak pribumi ya. Dia juga ya lagi kebiasaan mereka bertakbir ya, membuat analogi bahwa takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya semua kecil ya. Menurutnya inilah bagi Egy Sujana yang selalu ya diangkat untuk kemudian membangun kepercayaan diri mereka ya dalam melakukan demo-demo seperti ini. Tetapi ya satu hal bahwa apa yang nampak hari ini itu selalu membawa isu-isu PKI. Semuanya selalu menggiring kepada isu PKI ya, seolah-olah memang ya mau disudutkan bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini dekat dengan PKI, akrab dengan PKI ya. Bahkan ya kan kalau kita simak juga dulu pemberitaannya Bang Bantri ya memang selalunya mengarah ke sana. Jadi memang ada upaya membangun opini bahwa rezim ini adalah rezim ya yang sepertinya dekat dengan PKI. Itu yang mereka mau bangun, sehingga kebalikannya itu adalah anti-Islam, mengkreditkan Islam. Nah oleh karena itu kita harus berani ya untuk kemudian melakukan informasi pembanding agar publik paham ya, agar publik tahu ya bahwa ada memang kelompok-kelompok yang sengaja untuk kemudian menjatuhkan citra dan wibawa pemerintahan Jokowi di mata rakyat Indonesia, karena Pak Jokowi sejauh ini telah banyak karya-karyanya dalam membangun Indonesia ini, baik infrastruktur ya maupun sumber daya manusia, dan mereka ya tidak mau menerima itu sebagai sebuah kenyataan dengan upaya-upaya membangun opini di sana sini. Nah salah satu isunya yang paling seksi memang hari ini adalah isu soal PKI yang selalu dimunculkan ke permukaan untuk membangkitkan simpati umat Islam. Nah, oleh karena itu kita harus ya memberikan informasi yang berbanding ya supaya publik bisa paham akan situasi ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.